Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali di podcast Iman, di mana saat ini sudah menjelang puasa Ramadan. Nah, tentunya pada kesempatan kali ini ataupun podcast kali ini kita akan sedikit mengobrol, berbincang mengenai seputar Ramadan seperti itu ya. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita pun juga telah kehadiran narasumber kita yang spesial, beliau Bapak Ustadz Sapardi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Kabar sehat ya? Alhamdulillah. Sebelumnya terima kasih Ustadz Sapardi sudah bisa meluangkan waktu kita untuk podcast kali ini. Sama-sama Mas Khairi ya. Nah, mungkin sebelum kita mengobrol lebih jauh, Ustadz, kan ini menjelang puasa Ramadan gitu ya. Mungkin hal-hal apa saja mungkin yang bisa kita perbincangkan pada kesempatan kali ini gitu, Ustaz. Iya, baik, terima kasih. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwwata illa billah. Taib, sahabat insan mandiri yang saya hormati dan Mas Saiful Khair sebagai host kita pagi hari ini. Saya teringat 1 tahun yang lalu menjelang Ramadan itu kita juga di podcast ini ya. Betul, Ustaz. Cuman kemarin kalau tahun yang lalu kita sampaikan terkait dengan amalan-amalan utama di bulan Ramadan. Ya, secara otomatis kalau amalan utama itu ya amalan utamanya adalah saum itu sendiri. Ya, yang wajib-wajibnya. Tapi ada juga yang amalan utama seperti sedekah, terus sholat malam, terus baca Quran, iktikaf dan umroh kan, ada 5 amal-amal yang kita sampaikan. Nah, kali ini saya akan secara spesifik itu mereka-mereka yang rugi di bulan Ramadan. Padahal kalau Ramadan itu umat Islam di seluruh dunia itu menanti-nanti. Ya, suatu tamu yang sangat dinanti-nanti, istimewa dinanti-nanti seluruh umat Islam. Ya, tetapi kok ada umat Islam yang justru rugi di bulan Ramadan itu. Mungkin karena lalai atau mungkin karena bagaimana gitu Ustaz ya? Bisa jadi karena memang ibadah Ramadan itu ibadah yang panjang. Bahkan dengan ibadah haji saja masih lama Ramadan. Ya, waktunya masih lama. Kalau ibadah haji mungkin sampai 40 atau 45 hari, tapi kan itu rangkaian berangkat pulang sama menunggu rukunnya sampai puncaknya di wukuf di Arafah ya. Tapi kalau Ramadan full 1 bulan. Kegiatannya sama ya Ustaz. Kegiatannya sama. Terkadang memang membuat orang itu menjadi futur atau lemah semangat ya, karena imannya yang perlu dikuatkan. Dalam artian mungkin muncul rasa-rasa jenuh seperti itu mungkin Ustaz ya. Jadi yang menarik itu ya bukan menarik ya, fenomena yang terjadi di bulan Ramadan itu, di samping Ramadan itu merupakan amal ibadah puasa ya, tapi ada fenomena yang itu menjadi ikon Ramadan, namanya sholat taraweh. Itu yang menjadi salah satu ikon yang harus kita soroti gitu Ustaz ya. Karena Ramadan itu pasti di surau-surau, di musola, di masjid, bahkan di kantor-kantor saja itu mengadakan sholat tarawih berjamaah gitu ya. Bahkan ada tarawih keliling seperti itu Ustaz ya. Ada tarawih keliling. Maka kita pagi ini akan membahas terkait dengan sholat tarawih itu, insyaallah. Mungkin jadi apa yang akan kita perbincangkan ini nanti semoga nanti juga bisa menambah wawasan teman-teman yang menyimak, dan juga ya syukur-syukur nanti bisa menambah keimanan juga Ustaz ya, serta meningkatkan giroh semangat untuk akan datangnya bulan Ramadan ini Ustaz. Betul. Ya, mungkin terkait dengan sholat witir ya Ustaz ya, dimana itu adalah sholat malam yang biasanya itu dikerjakan pada larut malam seperti itu ya Ustaz. Tapi pada kesempatan Ramadan ini kita umat muslim diizinkan untuk melaksanakan setelah sholat Isya seperti itu Ustaz. Ini suatu spesial sebetulnya Ustaz. Nah, mungkin terkait hal-hal itu mungkin apa saja Ustaz yang bisa kita ulas gitu. Sebagaimana amalan utama di bulan Ramadan, salah satunya adalah sholat tarawih ya. Betul, hadis dari Rasulullah SAW ya, mangkoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira ma taqaddama min dhanbihi ya. Jadi barang siapa yang qiyam itu adalah berdiri dalam malam hari di bulan-bulan Ramadan itu adalah sholat tarawih ya. Kita kenalnya dengan sholat tarawih itu. Barang siapa yang sholat tarawih
ya di bulan Ramadan itu karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka pahalanya itu akan diampuni dosa-dosanya itu yang lalu. Ini kan satu fadilah yang luar biasa. Berdiri, sholat malam, sholat taraweh di bulan Ramadan itu dosa-dosanya diampuni. Dosa-dosa yang lampau bisa Dosa-dosa yang diampuni, lampau Ustaz. diampuni. Nah, maka takmir musola, takmir masjid itu hari-hari menjelang Ramadan ini sibuk mempersiapkan itu gitu. Mempersiapkan Bahkan tempatnya, ya. di tempat-tempat tertentu ya, di desa-desa tertentu sampai takmir harus pasang kajang gitu ya. Menambah kajang di Menambah kajang karena luar memang gitu. Ramadan itu apa namanya, mereka saudara kita yang jarang berjamaah di masjid pun akan hadir gitu ya, Semangat untuk semangat hadir. untuk hadir itu karena di bulan Ramadan itu. Nah, yang jadi persoalan adalah ketika semangat di awal itu tidak bisa dipertahankan. Konsistensinya. Konsistensinya. Jadi keistiqomahan itu ya paling di pekan-pekan pertama itu ya. Itu yang kemudian sampai ada istilah soft semakin maju gitu ya. Dalam artian Dalam softnya artian semakin softnya berkurang. semakin berkurang akhirnya jamaah itu yang ada tinggal yang di Iya, depan-depan. softnya tinggal yang depan saja. Nah, ini yang mestinya para asatid ya, para dai itu yang memang menyampaikan bagaimana fadilah sholat tarawih itu yang dosa-dosanya yang masa lalu saja diampuni. Kok sampai ada kesempatan 1 bulan hanya mengambil yang di depan. Di depan. Ya, hanya mengambil yang depan. Bahkan di akhir itu ada yang istimewa, itu pun nggak mau mengambil, gitu ya. Iya, Nggak betul, mau mengambil ya. Maka ini yang apa namanya menjadi PR. Kalau Ramadan itu selain saum Ramadan itu selalu identik dengan sholat tarawih. Sholat tarawih, betul. Nah, ini Mas Saiful Khair yang fenomena ini menjadi perhatian kita semuanya gitu ya, supaya setidak-tidaknya itu jamaah bapak-bapak atau jamaah yang ikhwan laki-laki ya. Kalau jamaah ibu-ibu atau akhwat itu bisa jadi karena mereka masih ada halangan, tamu tak diundang itu ya paling tidak 7 hari enggak. Tapi kalau bapak-bapak ini gimana caranya supaya jamaah itu istiqomah, konsisten dari awal sampai akhir ya, dari malam 1 Ramadan sampai dengan Ramadan selesai, yang terakhir itu jamaah bapak-bapak itu tetap bisa konsisten, itu ini yang. Mungkin selain itu Ustaz, ketika apa namanya giroh kita gitu, semangat kita mulai menurun seperti tadi disampaikan Ustaz, bahwasanya kita harus mengingat bahwasanya ini adalah suatu fadilah atau nilainya itu bisa menghapus dosa dan lain sebagainya. Nah, mungkin selain dari hal itu Ustaz, mungkin yang bisa memicu atau meningkatkan semangat gitu Ustaz. Memang Rasul bersabda memang al ilmu qabla qaul amal itu. Jadi ilmu itu sebelum ucapan dan amal. Nah, ini yang perlu direalisasikan oleh takmir-takmir ya. Karena apa? Secara umum ya, dalam tanda kutip, itu persiapan yang dilakukan oleh takmir atau DKF dan apapun namanya itu biasanya ya secara fisik. Ya, seperti menambah kajang atau mungkin ngecat masjid, mempersiapkan masjid, mempersiapkan sound systemnya itu secara fisik. Tapi tidak jarang ya, atau masih sedikit yang kemudian takmir-takmir itu mempersiapkan ilmu, karena memang Ramadan itu memang salah satu bekal itu adalah ilmu. Nah, ini menarik Ustaz. Ilmu itu hanya untuk takmirnya saja atau bagaimana, atau di-share juga ke jamaahnya gitu? Ya bisa jadi takmir sendiri secara keilmuan ya mungkin terbatas juga ya. Kalau fokusnya itu hanya berpikir bagaimana memakmurkan masjid itu dengan ngecat yang baru, terus menambah kajang, memfasilitasi tempat wudhu dan lain sebagainya. Iya itu iya ya. Cuman ada yang lebih penting yang setiap tahun itu terulang itu adalah ketika jamaah sholat tarawih itu semakin hari semakin berkurang. Ya. Nah, fenomena apa ini? Satu, memang bisa jadi target Ramadan itu tidak difokuskan pada ilmu tentang Ramadan ini, karena memang persiapan ilmu itu penting. Baik itu untuk takmirnya dan juga jamaahnya Ustaz. Ya,
jamaah itu saja juga dibagi loh, jamaah yang sudah aktif berjamaah, Iya. tapi ada juga jamaah yang memang Ramadan itu baru ke masjid. Nah, ini kan mesti sasarannya itu sama-sama jamaah, tetapi pendekatannya tentu berbeda. Iya. Kalau jamaah masjid yang sudah aktif, ya ibarat kata itu sentuhannya sederhana saja sudah bisa istiqomah. Tapi bagi jamaah atau warga di sekitar masjid itu yang ke masjid itu hanya kalau Ramadan itu pun di awal. Ini menjadi sasaran utama bagaimana bisa istiqomah. Ya, maka Menargetkan ya Ustaz ya. di beberapa masjid itu memang sebelum masuk bulan Ramadan itu ada tablik akbar, ya ada targhib Ramadan itu ya, yang berharap semua jamaah itu nanti bisa istiqomah di bulan Ramadan dalam semua kegiatannya. Jadi sebelum Ramadan itu betul-betul datang, banyak juga yang mengadakan kajian tadi ya Ustaz, untuk dalam rangka mungkin meningkatkan keilmuan, wawasan bagi jamaah juga ya, biar nanti lebih tahu bahwasanya ada banyak hal, ada banyak manfaat dan keutamaan yang ada di dalam Ramadan itu yang akan datang seperti itu Ustaz. Ada ya fenomena yang menarik di Molong ini ya. Iya, Jadi di beberapa masjid ya, khususnya di masjid-masjid besar itu menjelang Ramadan itu sampai jalan depan masjid itu Penuh. dipasangi lampu Pasang gitu ya. kajang gitu Itu ya. untuk daya tarik sebenarnya. Oh iya, Ya walaupun itu bukan sebagian dari syariat tapi itu daya tarik. teknik saja Ustaz. Karena apa namanya seperti pasar malam itu daya tariknya kan di lampu. Lampu-lampu ya. Lampu yang gemerlap itu kan ya, Itu mungkin sampai saya ada lampu sorot boleh itu. potong sedikit mungkin Ustaz. Memang saya pernah membaca suatu artikel atau jurnal itu bahwasanya makhluk hidup itu memang biasanya tertarik dengan cahaya. Sebagaimana mungkin semut yang terbang atau laron itu ketika di malam hari kan dia tertarik sekali dengan cahaya seperti itu Ustaz. Nah, manusia pun juga saya kira sama ya Ustaz ya. Dia tertarik, kita akan tertarik dengan lampu-lampu atau cahaya-cahaya yang gemerlap seperti itu. Jadi ini memang pentingnya para takmir masjid itu selain mempersiapkan fisik, itu bagaimana membuat daya tarik Ramadan khususnya di malam itu jamaah-jamaah yang jarang ke masjid itu memiliki daya tarik untuk ke masjid. Ya kalau soal niat itu dalam hati dan urusannya dengan Allah ya. Tapi kita hanya menghukumi dohir ya. Jadi mereka datang ke masjid apapun daya tariknya yang kemudian bisa istiqomah. Jadi ini yang perlu dipikirkan oleh kita semuanya. Bagaimana jamaah itu tertarik di masjid ya. Bahkan mohon maaf termasuk keluarga-keluarganya. Bisa berangkat semua ke masjid. Jadi ya sama kalau bapak-bapak ya sama istrinya, sama anak-anaknya, bahkan termasuk anak kecil itu enggak apa-apa ya. Hanya memang anak kecil itu perlu di pengawasan lebih ya. Jadi jangan dilepas pangkat sana dulu jangan lepas sampai mengganggu sama orang tuanya. Harus tetap diawasi seperti itu Tetap diawasi gitu ya. Mungkin selain sholat malam ini tadi Ustaz. Mungkin yang masih sedikit-sedikit berkaitan dengan sholat malam, mungkin adakah sunah-sunah di dalam melaksanakan sholat malam ini, mungkin apakah harus berpakaian yang rapi atau bagaimana seperti itu Ustaz, untuk lebih meningkatkan lagi. Ya, di beberapa tempat kajian saya sampaikan Ramadan itu puncaknya ada di akhir gitu ya. Betul. Walaupun kita tidak membedakan, tapi karena di akhir itu di 10 hari terakhir itu Rasulullah SAW itu kan fokus pada urusan akhiratnya dengan 10 hari terakhir dengan itikaf karena memang di Ramadan itu kan ada Lailatul Qadar. Di 10 hari terakhir itu ada Lailatul Qadar. Lailatul Qadari khairum min alfis syahr. Jadi satu malam di malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ini memang apa ya, kalau tidak tahu ilmunya itu nggak tertarik, menganggap biasa saja. Padahal sesuatu yang luar biasa ya. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Itu kan ya kalau kita orang yang memahami itu akan nek cara orang makan kemecer lah gitu ya. Pengen sekali untuk bisa melakukan itu. Nah sampai kemudian Ramadan di akhir itu identik dengan belanja pakaian kalau di pakaian. Maka kemarin di beberapa tempat kajian saya itu saya sampaikan ibu-ibu bapak-bapak jamaah semuanya, ayo kalau memang kita mau beli
untuk belikan Pakaian. pakaian untuk anak, untuk cucu, untuk kita sendiri. Ya di awal Ramadan. Syukur sebelum Ramadan masuk, ya. Sudah dipersiapkan Sudah dulu dipersiapkan biar sehingga kita tidak mengganggu ya Ustaz ya. Ramadan itu apalagi di akhir itu kita nggak berjubel-jubel, malah nggak fokus dengan ibadah Ramadannya, malah kita fokusnya pada persiapan Baju, Idul pakaian, Fitri ya kan Idul gitu. Fitri. Nah itu kalau kita beli di awal Ramadan saja itu sudah ini Iya. terus terang ini Mas, ini Iya. baju baru ini Sudah saya pakai persiapan, ini. Ustaz, Nah, ya. jadi ini baru di akhir-akhir Sya'ban ini saya dan keluarga sudah saya siapkan, artinya ini bisa dipakai untuk Ramadan nanti kan begitu. Jadi harapannya seperti itu. Ya kalau kalau secara umum salat jamaah di saat sholat memang ya tidak setiap jamaah bisa memahami bagaimana terkait dengan pakaian ketika sholat ya. Tapi ya nggak apa-apa karena memang ada orang itu yang sholat itu yang pakai kaos itu. Yang penting sah Yang gitu. penting sah kan. Tapi memang itu ilmu harus disampaikan terus lewat, sekarang kan media sosial kan cukup familiar Iya, ya. betul Ustaz. Siapapun itu familiar dengan media sosial. Maka ini ada peran-peran takmir yang mestinya di bagian digital media sosial ini untuk memberikan menyampaikan ilmu. Edukasi melalui media Edukasi ke sosialnya. jamaah. Ya paling tidak lah ke warga sekitar. Kalau misalnya saya di perumahan ya berarti komplek warga Ya, perumahan. betul Ustaz. Gitu. Jadi setidak-tidaknya di situ. Syukur nanti warga perumahan itu kemudian bisa nge-share di berbagai grup itu kan ya. Artinya ilmu itu sudah bisa sampai juga. Di-share lebih banyak lagi seperti Iya, itu Ustaz. Mungkin selain itu lagi Ustaz, apalagi mungkin Ustaz, namanya sunah-sunah yang bisa kita terapkan sebagaimana sholat tarawih tadi di saat bulan Ramadan Iya. Ustaz. Sebelum masuk ke situ memang ada perkataan dari Abu Dzar ya. Oh iya. Man qama mal imam hatta yang syarifah kutiba lahu qiyamul lailah. Ya, jadi barang siapa yang qiyamul lailnya atau sholat tarawihnya itu bersama imam sampai selesai. Jadi dari awal Dari sampai awal akhir. sampai akhir. Tidak Sampai terlambat witirnya, Ustaz, ya. ya, dari Sampai witirnya. Maka ditulis untuknya pahala qiyam 1 malam penuh. Nah ini termasuk fenomena Mas Saiful. Jadi ada di antara jamaah-jamaah itu dia hanya ikut sholat tarawihnya. Nah, banyak Ustaz ya. Nah, Apalagi iya. kadang kita yang masih muda itu kadang gitu. Iya. Separuh saja nanti Kan- keburu nyambut gaya lagi atau gimana Jadi gitu Ustaz. di beberapa masjid memang beda-beda. Yang tapi secara umum itu Iya. ada kultum. Iya. Ya, kultum itu ada yang setelah sholat isya dan sholat rawatib ba'da isya itu kultum sebelum taraweh. Iya. Tapi ada juga yang mengambil setelah taraweh sebelum witir. Nah, itu. Ada juga yang kalau yang sudah mapan itu ya sampai witir sekarang baru kultum. kultum. Ya. Tapi itu biasanya persentasenya kecil. Iya. Khawatir jamaah pulang. Sudah pulang. Tapi secara umum itu kultum itu setelah taraweh dan sebelum witir. Nah ini terkadang itu jamaah itu enggan untuk mendengarkan tausiahnya, kultumnya, kemudian dia tidak ikut witir. Witirnya nanti di rumah gitu Bahasanya, dengan ya pernah suatu ketika Iya. saya mengamati di jamaah saya sendiri ya. Kemudian kalau sudah kultum itu beliaunya itu kondur. Ya, suatu ketika saya tanya, Pak kok jarang ikut? Saya nanti witirnya di rumah kalau mau sahur. Ya afdalnya memang kita sholat tarawih dan witir itu bersama imam. Persoalan nanti kemudian menjelang sahur itu kita mau sholat lagi, itu kita difasilitasi loh. Mau berapapun rakaat ya dengan sholat sunnah mutlak itu kita monggo berapa rakaat itu ya. Iya, betul, terserah itu iya. ya. Jadi ya kalau itu bisa bangun, kalau tidak kan sampai-sampai Rasulullah SAW itu menyampaikan kepada para sahabatnya, kalau khawatir kamu besok itu tidak bisa bangun sholat malam, maka ba'da isya itu lakukanlah. Lakukan Itu di luar bulan Ramadan di saja. Luar Ramadan itu saja. Andaikan kita khawatir ya, misalnya mohon maaf terlalu capek, ada kegiatan kemasyarakatan, rewang atau walimahan sampai biasanya kalau di kampung kan sampai malam, daripada nanti khawatir nggak sholat malam, itu habis sholat isya saja kita sudah dibolehkan. Itu sudah diperbolehkan dalam rangka Nabi itu menekankan bahwasanya umatnya untuk bisa melaksanakan sholat malam itu tadi Ustaz ya. Betul gitu. Mungkin ada lagi Ustaz sunah-sunah yang lain mungkin yang selain dari sholat malam ini Ustaz. Ya, yang perlu kita soroti gitu Ustaz.
Ya, termasuk diantaranya ini salah satu amal utama di bulan Ramadan juga adalah qiraatul Quran. Nah, qiraatul Quran ini niatnya bagus, tapi prakteknya itu perlu diperbaiki ya. Contoh misalnya, ada program One Day One Juice, ya. Maka di bulan Ramadan itu kemudian harus kita tingkatkan ya, karena waktunya lebih luas. Yang terjadi itu adalah bagaimana umat ini membaca itu hanya ingin mengejar target per juz per ataupun juz atau khatam khatam. gitu tadi. Nah, ini yang terjadi itu kemudian di setiap kesempatan itu kemudian membaca Al-Quran itu tanpa memperhatikan tajwid dan tahsinnya, karena memang mengejar. Nah, Rasulullah SAW itu kalau di bulan Ramadan itu beliau itu kalau bahasanya murojaah, membaca atau apa pengucapan itu disimak oleh malaikat Jibril alaihissalam. Jadi nanti ketika ada tajwidnya yang keliru panjang Betul. pendeknya atau kelkolahnya kurang pas, diingatkan seperti itu itu. kalau di desa kita itu dikenal dengan tadarusan. Tadarus. Nah, tadarus. Jadi tadarus itu memang mestinya itu memang ya beberapa orang itu melingkar saling membaca menyimak, bergantian. Bergantian Jadi saling menyimak ya. gitu ya. Jadi kalau dibikin semacam aturan tidak baku gitu ya. Ketika saya membaca, maka yang mau membaca berikutnya itu nyimak. Kan, itu yang fokus nyimaknya. Ketika kalau ada yang kekeliruan itu dibetulkan. Salah satu saja, jangan semuanya membetulkan. Karena nanti malah yang baca malah bingung gitu. Nanti. Yang didengar yang mana ini? Didengar yang mana ini? Kayak orang imam salah itu kan ketika semuanya meluruskan itu kan jadi mana ya, jadi bingung. Nah, ini kacau, gitu. Gantian terus. Tapi fenomena yang terjadi itu kan mohon maaf ya, karena mengejar khatam target itu tadi, itu kan akhirnya jadi nafsi-nafsi baca sendiri. Ya oke lah baca sendiri itu, tapi ketika itu mungkin di luar misalnya tidak baca tarawih gitu. Kalau baca tarawih kan itu waktu yang longgar, bisa bersama jamaah gitu. Kalau di tempat-tempat di masjid-masjid mushola itu kan yang tadarusan itu anak-anak. Anak-anak itu semangat tadarusan itu bukan membacanya, tapi karena ada mic-nya. Betul, seneng dengan jadi seneng dia membaca ya. Al-Quran masuk ke mic ya, sound system itu. Suaranya yang lainnya itu dia lari-lari. Yang satu membaca sendiri nggak ada yang nyimak gitu ya. Betul. Nanti begitu sudah agak lama nanti yang mau ganti itu baru datang. Nanti yang habis baca ini lari main gitu. Sehingga ini fenomena seperti itu juga mestinya ini harus diperbaiki. Iya, perlu diluruskan ya. Tetap anak-anak kita ajak untuk membaca ya. Nggak apa-apa, anak-anak itu memang senangnya naik mic nggak apa-apa, tapi ada pendampingan, ada yang lebih dewasa untuk mengarahkan. Di samping yang dewasa itu memang perlu ya tadarusan tadi. Jadi tidak hanya sekedar mengejar targetnya biar 1 juz atau bisa khatam 2 kali 3 kali dalam 1 Ramadan. Namun begitu meninggalkan aturan baku dalam membaca Al-Quran sendiri tadi harus tajwid itu harus diimplementasikan dengan baik seperti itu ya Ustaz. Karena biasanya misalnya panjang pendeknya beda pun nanti bisa merubah arti seperti itu. Jadi kita sudah mulai berpikir harus kita paksakan itu kualitas bacaan kita. Bukan banyaknya bacaan saja, kita. Ya banyak itu penting karena Ramadan itu juga. Tapi perlu juga bacaan itu kualitasnya harus ditingkatkan. Juga harus mengingat benar salahnya karena tadi tajwidnya. Sampaikan itu kalau salah saja itu bisa merubah arti kan itu. Maka ini biar fenomena yang setiap tahun terulang ini harus kita luruskan. Kita benahi sedikit demi sedikit dari diri kita sendiri seperti itu. Betul, dari diri kita itu. Saya sudah beberapa bulan ya hampir setengah tahun lebih ya. Dulu memang saya mengejar one day one juz, satu hari 1 juz itu ya. Sampai saya buat rumus itu kalau habis sholat fardu 2 lembar. Itu kalau 5 sholat fardu itu sudah khatam 1 juz. Itu. Tapi sekarang tidak. Sekarang saya mencoba untuk membaca pelan-pelan. Saat habis sholat itu hanya
satu halaman atau satu muka itu, satu muka tapi saya iringi dengan baca artinya. Oh, sekaligus dengan Dengan artinya. artinya, jadi kita akhirnya setidak-tidaknya kita tahu artinya apa sih kan gitu. Karena bahasa kita Ya, berbeda, bukan bahasa bahasa kita Arab, memang Ustaz. bahasanya memang Ketika berbeda. kita membaca Arabnya saja, kita tidak bisa Ya. meresapi maknanya gitu Dan ya, Ustaz. ternyata itu yang saya rasakan memang Nggih. beda. Yang saya rasakan beda. Jadi membacanya tidak menjadi tergesa-gesa karena memang tidak ada target Iya, sekian harus sekian, harus sekian. satu juz dalam satu hari terus satu bulan sudah khatam tidak ada target ya, walaupun nanti di bulan Ramadan tetap ada peningkatan, jangan hanya satu lembar, ya kita tetap ada sifatnya darus kan gitu ya. Jadi semangatnya pun harus kita lebih kita pompa Ya, lagi di ya bulan karena itu Ramadan ini. Ramadan memang betul-betul momentum yang luar biasa yang kita tunggu-tunggu gitu ya. Di mana semua amalan dilipat gandakan seperti itu, Ustaz. Betul, Ya. betul. Jadi ini suatu momen, suatu saat yang memang harus kita optimalkan semua kebaikan yang ada seperti itu, Ustaz. Iya. Mungkin satu hal lagi, Ustaz. Apa kira-kira yang perlu kita amati lagi dari selain dua hal tadi, Ustaz, Nggih. untuk menghadapi atau menyambut datangnya Ramadan ini, Ustaz? Dari 5 amalan utama itu, kalau yang sedekah itu insya Allah fenomena luar biasa. Ya, Oh ya, itu orang itu mudah untuk mengeluarkan hartanya ya untuk di bulan bersedekah Ramadan. sih. Iya, untuk bersedekah. Baik itu untuk buka bersama, untuk infak di pembangunan masjid, untuk apa. Kalau di bulan Ramadan itu orang ringan. Walaupun dia tidak dalam bentuk uang, tapi mungkin dalam bentuk makanan itu ya. Itu semua ringan. Tapi ada yang masih ini perlu perhatian itu adalah itikaf. Nah, Gitu ini ya. masih yang ya Ustaz Ya, ya masih karena agak memang gitu. kalau iktikaf ini memang amalan yang memang sekalipun ini sunnah ya, Iya, sunnah. betul Ustaz. Tetapi Rasul tidak meninggalkan ibadah iktikaf ini. Beliau begitu 10 hari terakhir itu terkonsentrasi di masjid, aktivitas di masjid dan sebagainya itu. Nah, kita sebagai umat beliau itu juga punya azam lah, punya keinginan untuk mengkondisikan di bulan Ramadan. Setidak-tidaknya itu andikan kita itu belum bisa full 24 jam dalam 10 hari terakhir itu ketika di malam hari. Ya. Full saat malam hari selesai bekerja atau kegiatan Iya. duniawi ya Saya Ustaz. pernah ya, saya pertama kali ikut itikaf itu ketika sekitar tahun 2004 atau 2005 itu ya. Itu pertama kali ikut itikaf itu di Pondok As-Salam Solo itu. Ya full gitu ya. Full di sana itu. Memang apa namanya? Saya melihat jamaah-jamaah itikaf itu yang belum bisa meninggalkan aktivitas siang itu begitu habis subuh keluar untuk bekerja gitu. Nanti sore menjelang maghrib itu kembali ke situ. Jadi berusaha untuk seoptimal mungkin walaupun belum bisa full selama 24 jam Di gitu, beberapa tempat kajian saya sampaikan niat itu harus ada dulu. Kalau nggak ada niat itu ya nggak akan muncul itu. Niat kalau niat itu sudah ada, nanti tahapan itu bisa diusahakan. Contoh misalnya saya belum bisa 24 jam, ya sudah kalau begitu maghrib sampai subuh. Maghrib sampai subuh belum bisa, ya sudah memperpanjang waktu malam di masjid itu tidak seperti biasanya. Habis taraweh, witir, kemudian tadarusan itu paling tidak kondur itu sudah lumayan agak malam lah gitu. Yang biasanya selesai sholat pulang, sekarang ya agak diperpanjang. Nah nanti kemudian meningkat. Sebetulnya cara ini seperti kita mendidik anak puasa. Ketika anak-anak puasa itu belum bisa full 1 hari, maka ada istilah puasa bedu. Nah, puasa bedu sudah ya, sampai bertahap bedu tidak apa-apa. Nanti kalau sekiranya sudah bisa, nanti sampai asar. Nanti kalau sudah sampai asar bisa, ya sudah sampai maghrib sampai ya. maghrib kan. Sama dengan kita, karena memang apa namanya untuk itikaf ini itu memang tidak semua orang, ya mungkin bisa jadi alasan saya tempat kerja belum libur atau yang bukan kantoran ya sawah masih perlu diurusi, ya monggo enggak sekiranya, tapi niat untuk itikaf ya yang di malam hari itu diusahakan. Kalau malam hari itu masih tetap kerja gitu ya. Ya, jadi memang gitu ya Ustaz. Ya ketika walaupun
di 10 hari terakhir itu kita belum bisa maksimal selama 24 jam berada di masjid, tetap kita harus memunculkan niatan kita tadi bahwasanya kita tuh sebetulnya pengen kok. Nah, ketika sebetulnya pengen, maka harus kita tunaikan juga semaksimal mungkin, walaupun mungkin masih dalam hitungan jam, belum hitungan hari seperti itu ya Ustadz. Karena di 10 hari terakhir itu, ya saya katakan itu ibadah yang panjang tadi. Di 10 hari terakhir itu justru saat-saat yang godaannya itu luar biasa. Contoh karena di 10 hari terakhir itu ada Lailatul Qadar. Yang kemudian kita itu secara umum itu menghitung mana sih yang malam-malam ganjil itu. Iya. Akhirnya yang difokuskan itu yang malam ganjil. saja. Ya, kemudian yang malam genep itu nggak difokuskan. Ya. Ini juga nggak boleh. Ya, kurang pas itu saja. Artinya terus kemudian yang malam ganjil itu kita fokus, yang malam genep menjadi tidak fokus. Ketika malam ganjil pun itu tantangan juga berat. Orang baca di malam ganjil, ya itu terkadang baru dapat setengah juz saja sudah ngantuk ya, padahal niatnya tadi itu pengen darus sampai malam gitu ya. Itu juga tantangannya juga semakin berat. Sampai-sampai Rasulullah SAW itu memang mengajak para sahabat ya, di malam 27 itu ketika sholat taraweh, Rasul itu melihat jamaah para sahabatnya itu, siapa keluarganya yang belum hadir, ditunggu sama beliau itu sampai betul-betul gitu ya Ustaz ya. Ya itu artinya emang berharap betul itu 10 hari terakhir khususnya di malam ganjil itu memang dimanfaatkan untuk menyongsong adanya Lailatul Qadar itu. Ada seorang ulama yang kemudian mengatakan bisa jadi Lailatul Qadar itu di malam 27 kan itu. Tapi yang jelas kan malam-malam ganjil itu ya. Nah, ini yang jarang sekali diperhatikan oleh umat Islam. Intinya kalau Ramadan itu ya puasa sama sholat taraweh gitu. Jadi padahal di akhir itu justru itu puncaknya itu di 10 hari terakhir itu memang harus sudah mengkondisikan diri di masjid, meninggalkan urusan dunia tidak mungkin, bahkan istri saja ya sudah nggak perlu berkumpul sama istri, ya kita pamit ya Bu ini mau itikaf dalam 10 ini kita tidak bersama-sama misalnya seperti itu bagi yang sudah mampu tapi yang tidak ya pokoknya ada niat lah untuk bertahap itu bisa memperhatikan amal itikaf ini. Setidaknya kita mulai tahap demi tahapnya gitu Ustaz ya. Mungkin di sela-sela kesibukan kita setiap hari gitu. Ya Ustaz, ini karena terbatasnya durasi kita mungkin ya terpaksa memang harus kita akhiri Ustaz. Mungkin sebelum kita akhiri ada closing statement mungkin dari Ustaz Sapardi. Baik, sahabat Insan Mandiri yang saya hormati, jadi Ramadan itu ibadah yang panjang. Yang perlu kita waspadai adalah penyakit futur, lemah semangat. Ada orang yang semangat di awal, tetapi di tengah-tengah sudah mulai menurun. Bahkan baru start saja sudah mulai menurun. Sudah lemes. Maka yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana menjaga konsistensi istiqomah kita, di mana dari awal sampai akhir itu betul-betul kita dalam kondisi berRamadan yang berkualitas, yang maksimal ya Ustaz, sehingga nanti betul-betul bisa meraih kemenangan ya Ustaz. Karena memang dituntut untuk menjadi la'alakum tattaqun, itu orang yang betul-betul bertakwa. Betul. Terima kasih Ustadz untuk ilmu yang sudah dibagikan kepada kita pada kesempatan kali ini, di mana ini adalah menjelang puasa Ramadan. Semoga bisa menambah keilmuan untuk kita semua. Serta terima kasih kembali Ustadz di sela-sela waktu yang sibuk, sangat sibuk Ustadz bisa meluangkan waktu untuk podcast datang di podcast kita, Podcast Iman pada kesempatan kali ini. Ya demikian teman-teman semua, terima kasih yang sudah menyimak podcast kita mengenai Ramadan dan juga hal-hal yang di sekitar Ramadan itu. Semoga ada manfaat yang bisa dipetik, ada hikmah yang bisa diambil. Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.